Diceritakan dahulu kala ada yang namanya zaman Nisnas. Nisnas ini adalah makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum zaman insan atau manusia modern seperti kita sekarang ini. Bangsa Nisnas adalah makhluk hidup pertama di bumi. Mereka hidup satu masa dengan jin dan musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi, dekat dengan wilayah kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah di Spitsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut, makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini. Bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah, sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orde manusia. Tak heran, di berbagai penjuru dunia, kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Bahkan di Indonesia sendiri, terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Contohnya ada di salah satu candi yang berbentuk badan manusia dengan sayap dan memiliki kepala seperti burung elang. Lalu mirip juga dengan yang ada di Mesir dalam lukisan yang ada di dalam piramid. Lukisan keduanya relatif sama, digambarkan sosok makhluk berbadan manusia berkepala burung. Entah itu hanya sekedar mitologi atau dahulunya memang kenyataan. Banyak legenda menyebut adanya gambaran manusia setengah hewan. Misalnya cerita tentang manusia setengah hewan dengan badan manusia tapi berkepala anjing, yang dalam masyarakat Jawa disebut dengan Aul, atau kisah Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Kita kembali ke peninggalan bangsa Nisnas. Spitsbergen terletak dekat sekali dengan lingkar kutub. Di sana matahari hanya bersinar hanya sekitar setengah bulan saja dalam 1 tahun. Jadi selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis. Banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas ini diberikan kemampuan yang luar biasa. Satu kelebihan mereka yang sangat luar biasa, yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Teknologi mereka sangat maju. Peradaban mereka juga telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran, kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka ukurannya begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa. Ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap. Ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya. Karena kecongkakan, ego, dan nafsu, mereka saling berperang antar sesamanya. Hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil. Azazil ini nama makhluk terkutuk yang sesudahnya diubah menjadi nama iblis. Pasukan Azazil juga diperkuat dengan yang mereka sebut sebagai Phoenix atau burung-burung api yang berasal dari neraka. Hampir semuanya musnah dalam pertempuran. Yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Itu pun hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Selain di Spitsbergen, peninggalan mereka pun ada di Swedia dan di suatu kawasan di Asia. Namun ada juga yang selamat dapat bertahan dari serangan tersebut dan melarikan diri. Mereka kemudian menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri atau putra duyung. Al-Quran menjelaskan tentang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-27. Dan manusia tidak diciptakan di bumi, tapi yang diturunkan di bumi, serta ditunjuk dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pengganti atau penerus di muka bumi, atau sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang diganti.
Atau dengan kata lain, Adam bukanlah makhluk pertama di bumi, tetapi ia adalah manusia pertama, pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Pada saat bumi berumur 8.000 tahun, di bumi saat itu sudah terdapat banyak biji sawi yang putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang diberi nama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan aku matikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji dalam sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya tetap habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seseorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2 dan terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Penampakannya seperti binatang yang keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikam yang hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu bangsa jin yang bernama Janna. 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir lain mengatakan, mereka hidup selama 18.000 tahun mendiami bumi, yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Janna. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Janna. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi pemimpin para malaikat selama 70.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun sudah hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun, ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampailah mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil mengajukan suatu permohonan pula. "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu.
Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadirat-Mu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang menggiringnya untuk beribadah di bumi. Setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Memasuki 8.000 tahun waktu peribadatan, Azazil mengungkapkan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya. Dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah. Dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain dan menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Mendengar firman tersebut, Azazil menjadi berduka disebabkan dengkinya. Mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berkata, "Adakah engkau ya Tuhan kami hendaklah menjadikan di bumi itu manusia yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah malaikat dan sebagainya untuk bersujud pada Nabi Adam. Semuanya bersujud. Yang pertama bersujud adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan dan seterusnya, kecuali Azazil. Dalam kitab tafsir Sawi Juz 3 halaman 341, mereka bersujud pada Nabi Adam di hari Jumat dari waktu zuhur sampai asar. Namun Azazil sampai matahari terbenam masih belum juga sujud. Bahkan hingga hari Sabtu paginya saat matahari terbit, Azazil masih belum sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegur Azazil, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-11 sampai 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu dari sorga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk-makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Beri tangguhkan aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah kamu dari sorga itu sebagai yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Hari Sabtu berikutnya, iblis dikeluarkan atau diusir dari sorga, menempati wilayah bumi, langit dan sebagainya selain surga. Maka kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya." Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam,
Maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Pertanyaan tentang bagaimana iblis yang telah terusir dari surga ini kemudian bisa menggoda Adam mungkin sedikit mengganjal di pikiran kita. Bagaimana iblis yang sebelumnya telah terusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun selanjutnya masih bisa menggoda Adam dan Hawa di surga? Para ahli tafsir Al-Quran banyak yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Ringkasnya, iblis memang diusir dari surga dalam hal menetap atau tinggal. Tetapi tidak berarti iblis tidak bisa berhenti berupaya masuk di surga. Sehingga iblis memang masuk ke surga dan menggoda Adam dan Hawa di dalamnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penolakan iblis untuk sujud kepada Adam merupakan bukti dari kelurusan tauhid iblis. Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Sesuai pernyataan iblis bahwa dia tidak akan sujud kepada manusia yang manapun. Tetapi sikap pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam adalah suatu pelanggaran. Makanya tauhidnya gugur. Kisah ini memang terdengar agak janggal, namun ternukil di beberapa kitab para ahli tafsir yang kemungkinan bersumber dari riwayat Israiliyat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya kepada umat Islam dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang Ia turunkan kepada kami." Dalil di atas mengindikasikan ada batasan dalam menggunakan dan meriwayatkan Israiliyat. Rasulullah SAW menghimbau untuk tidak membenarkan Israiliyat dikarenakan beberapa Israiliyat yang muatannya menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Pun Rasulullah SAW menghimbau untuk tidak mendustakannya, sebab beberapa riwayat Israiliyat dari ahli kitab sejalan dengan isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan kita cukup menjadikannya sebagai pengetahuan dan mengambil hikmahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.